Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala rasulihil mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat budiman yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada suri tauladan sejati kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat Allah itu banyak sekali. Paling tidak saya akumulasikan dalam 5 nikmat yang Allah berikan. Yang pertama nikmat harta, yang kedua nikmat keluarga, yang ketiga nikmat kesehatan, yang keempat nikmat ilmu, dan puncak nikmat adalah nikmat keimanan. Alhamdulillah, dengan rizki dari Allah yang berupa harta, kita bisa beribadah kepada Allah. Apapun aktivitas kita pasti membutuhkan yang namanya harta. Sampai ibadah mahdoh pun tidak lepas dari yang namanya harta. Kemudian nikmat keluarga. Kita sudah punya rumah, punya mobil, punya kendaraan. Pulang dari kantor, kalau ternyata di rumah tidak ada siapapun, tidak ada keluarga, maka kurang sempurna. Maka nikmat keluarga inilah merupakan nikmat dari Allah juga yang wajib kita syukuri. Mari kita giring keluarga kita. Keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Di dunianya kita bahagia, di akhiratnya kelak kita bersama-sama masuk ke dalam surganya Allah. Kemudian nikmat kesehatan pun merupakan nikmatun azim, nikmat yang besar. Karena dengan nikmat sehat, sehat fisiknya, rohaninya sehat, juga mentalnya juga sehat, maka insya Allah dalam melakukan aktivitas kita akan diberikan kemudahan dan kenikmatan. Nikmat ilmu luar biasa. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di dunia, hendaklah dia dengan ilmu. Wa man arada al akhirah. Barang siapa yang menginginkan kehidupan akhirat, hendaklah dia dengan ilmu. Wa man aradahuma. Barang siapa yang menginginkan dunia dan akhirat, maka juga dengan ilmu. Kemudian puncak dari nikmat dari Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat iman. Nikmat iman. Inilah nikmat yang paling besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan modal oleh Allah. Maka dengan kita diberikan modal oleh Allah, marilah kita menjadi umat yang terbaik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kuntum, kalian, khaira ummah, sebaik-baik umat, ukhrijat linnas, yang ditakdirkan, dikeluarkan, ditakdirkan oleh Allah untuk manusia. Ta'muruna bil ma'ruf, memerintahkan kepada yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari yang munkar, wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah. Sahabat budiman yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia.
Maka menjadi umat yang terbaik paling tidak syaratnya ada 3. Yang pertama adalah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalau kita melihat dalam ayat ini, kenapa wa tu'minuna billah diletakkan paling akhir? Logikanya kan harusnya yang pertama. Artinya apa menurut para mufassir? Para mufassir mengatakan, kenapa wa tu'minuna billah, beriman kepada Allah di akhir? Karena menjadi umat yang terbaik itu butuh action, butuh bukti. Kalau hanya sekedar saya beriman kepada Allah, saya yakin, kita yakin, semua orang bisa. Tetapi yang dibutuhkan dalam khairul ummah adalah actionnya, aksinya, bagaimana buktinya. Maka khairul ummah itu yang pertama adalah ta'muruna bil ma'ruf, memerintahkan kepada yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, dan mampu mencegah dari yang munkar. Dan ini adalah warisan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah dan para sahabat senantiasa amal ma'ruf nahi munkar. Dan kita sebagai umatnya, kalau ingin diakui menjadi umat yang terbaik, maka harus mengikuti, meneruskan apa yang dicita-citakan, apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Yaitu apa? Ta'muruna bil ma'ruf, memerintahkan kepada yang baik. Ta'muruna bil ma'ruf, da'a yad'u, mengajak, merayu, memprovokasi supaya orang berbuat baik. Dan ini tugas kita semua, bukan sekedar tugas ustadz, tetapi tugas kita semua sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kita memang ingin disebut menjadi khairul ummah. Kemudian wa ta'muruna bil ma'ruf, mencegah kepada yang mungkar. Kita juga diawali dari keluarga, mencoba mencegah dari yang mungkar. Misalnya kalau dalam keluarga itu ada yang melakukan kemungkaran, ketidaktaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengumbar aurat misalnya, tidak melakukan amal yang memang itu diperintahkan oleh Allah, dan melaksanakan kemungkaran, maka kita cegah kemungkaran itu. Dan inilah termasuk khairul ummah. Sahabat budiman yang berbahagia, dalam berdakwah itu bisa dengan berbagai macam cara. Dimulai dari keluarga, lingkungan yang terdekat, kemudian masyarakat secara umumnya. Dakwah itu bisa dengan lisan, dakwah bilisan. Juga bisa dakwah bilhal, dengan contoh, dengan keteladanan. Dan bisa juga dakwah itu bitadwin, dengan tulisan, dengan karangan. Bisa dengan berbagai macam cara. Apalagi sekarang di era digital, semua orang bisa berdakwah. Dakwah melalui digital, dakwah melalui teknologi. Semua orang bisa, semua orang mampu untuk berdakwah. Mari kita manfaatkan fasilitas-fasilitas yang ada ini dalam rangka berdakwah, amal ma'ruf nahi mungkar, supaya apa? Supaya kita termasuk umat Rasulullah yang menjadi umat idaman, yaitu kuntum khaira ummatin, umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Sahabat budiman yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan di bulan Ramadan ini, bulan yang penuh dengan kemuliaan, kita ditarbiyahkan, kita dididik di bulan Ramadan ini untuk beramal saleh, melaksanakan amal-amal saleh, berusaha menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dan membatalkan pahala puasa. Kemudian kita melakukan amal-amal saleh, itu semua dalam rangka apa? Mendidik kita, mentarbiyahkan kita, supaya apa? Supaya kita mendapatkan pencerahan hati, pencerahan pikiran, pencerahan amal, dan akhirnya kita nanti lahir menjadi insan muttaqin, insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita menjadi khairul ummah. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Fastabiqul khairat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.